Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wahai saudaraku, mari subscribe, like, comment, and share channel kami. InsyaAllah menjadi amal jariah buat antum sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sirillah ya Ramadan, sirillah ya Ramadan, Syairillah ya Ramadan bil qabul wal ghufran. Ikhwan rahimakumullah, itulah qasidah yang menjadi satu kebiasaan para habaib kita, para aslafuna kita, para kiai-kiai kita ketika memasuki awal-awal Ramadan. Mereka senandungkan qasidah-qasidah semacam ini. Mudah-mudahan apa yang terkandung daripada isi qasidah tersebut, yang mana isinya adalah merupakan munajah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu berimbas kepada kita yang membacanya, berimbas kepada kita yang ikut menyuarakannya, sehingga apa yang kita baca menjadi satu doa yang doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan rahimakumullah, dimanapun antum berada, kita sekarang sudah masuk 1 Ramadan, bulan yang kita tunggu-tunggu, bulan yang kita harap-harapkan kedatangannya, bulan yang bisa kita ibaratkan adalah merupakan tamu yang istimewa, tamu yang mulia. Karena bulan Ramadan adalah merupakan tamu, maka selayaknya kita sebagai sahibul bait, bagaimana kita menghormati Ramadan tersebut dengan sebaik-baiknya, sebagaimana perintah Nabi ketika ada tamu datang, maka termasuk iman, kadar iman, bagaimana iman kita dekat dengan Allah, di situ bagaimana kita menghormati tamu. Apalagi tamu ini tamu yang memang Allah hadiahkan kepada kita, umat Nabi Muhammad. Ikhwan rahimakumullah, dalam memasuki Ramadan ini kita harus punya target untuk kita meningkatkan ibadah kita, supaya apa yang menjadi tujuan kita diperintahkan untuk berpuasa itu tercapai, yaitu la'allakum tattaqun, yaitu semoga kamu, kata Allah Ta'ala, dengan berpuasa menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, masuknya bulan Ramadan ini, segala amal kebaikan kita harus kuat tenaga untuk kita tingkatkan. Dan juga hal-hal yang bersifat maksiat, bersifat melawan Allah, apalagi perbuatan-perbuatan yang dapat meniadakan pahala puasa, itu harus kita tinggalkan. Jangan sampai kita melakukan di dalamnya. Jangan sampai sebagaimana dikatakan Nabi Muhammad SAW, kam min sha'imin laisa lahu min siyami illa al-ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga. Artinya amal puasanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan rahimakumullah, sebetulnya banyak amalan atau amaliyah, amal-amal baik untuk kita tingkatkan, tapi di sini para ulama membagi ada 4 amalan. 4 amalan ini disinyalir adalah merupakan ajaran Nabi, perintah Nabi untuk bisa kita tingkatkan selama kita berada di bulan Ramadan, sehingga 4 amalan ini menjadi barometer, ya, menjadi tolak ukur kita ke depannya bagaimana kita bisa menjadi hamba-hamba yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan rahimakumullah, yang pertama, amalan yang perlu kita tingkatkan selama bulan Ramadan adalah menghidupkan malam-malam selama bulan Ramadan. Hal ini sebagaimana yang ditandaskan Rasulullah SAW dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Salman Al-Farisi. Pada suatu kali Rasulullah SAW berkhutbah
dalam khutbah yang panjang Nabi mengatakan, ya ayuhan nas, qad adallakum syahrun azim, syahrun mubarak, syahrun fihi lailun khairun min alfi syahr. Kata Rasulullah SAW, telah datang menaungi kamu, kata Nabi, bulan yang agung, bulan yang penuh dengan keberkahan, wa syahrun, dan bulan, wa fihi, yang di dalam bulan tersebut, lailah, ada satu malam yang nilai ibadahnya ketika kita beribadah pada malam tersebut itu lebih baik ya daripada kita beribadah selama 1000 bulan. Artinya apa? Artinya selama bulan Ramadan kamu harus sing-singkan dengan bajumu. Ya, bagaimana kau bisa meraih bulan tersebut? Yang mana bulan ya, untuk kau bisa meraih malam tersebut. Karena malam Lailatul Qadar ini malam yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara sekian banyak malam. Memang ada sedikit khilaf di kalangan para ulama tentang adanya malam Lailatul Qadar ini. Ada yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu sudah mulai ada dari mulai masuknya Ramadan. Tetapi pendapat yang mu'tamad, pendapat yang masyhur bahwa Lailatul Qadar itu ada pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, karena para ulama melihat bahwa Rasulullah SAW itu setiap 10 hari bulan Ramadan beliau selalu i'tikaf di masjid, tidak kumpul dengan keluarganya. Makanya dari sini para ulama menghimbau kepada kita untuk berjaga-jaga malam di 10 terakhir tadi tersebut, terutama di malam-malam ganjil. Jadi intinya bahwa kita disuruh menghidupkan malam, itu yang pertama. Yang kedua, untuk bisa kita tingkatkan selama 1 bulan Ramadan ini, yaitu banyak-banyak kita bersedekah. Artinya sedekah di sini banyak-banyak kita mengajak orang untuk bisa berbagi, ya, berbuka bersama. Sedekah dalam bentuk makanan. Karena kata Rasulullah SAW dalam satu hadis, Nabi mengatakan, man fattara sa'iman kana lahu maghfiratan lidzunubi wa idqa raqabati minan nar wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi an yanqus min ajrihi syai'un. Jadi kata Rasulullah SAW, barang siapa yang mengajak buka bersama, mengajak orang untuk berbuka bersama, maka bagi dia ada tiga keutamaan yang akan dia dapatkan. Yang pertama, ketika dia mengajak orang buka bersama dengan dia, itu apa yang dia lakukan menjadi penebus dosa-dosanya. Artinya dosa yang kita lakukan tertebus, ya. Dosa-dosa yang kita lakukan itu terampuni dengan kita mengajak orang untuk bisa berbuka bersama dengan kita. Itu satu orang, bagaimana kalau 2, bagaimana kalau 3, dan seterusnya. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya, ketika dia mengajak orang buka bersama, wa idqa raqabati minan nar, Allah akan selamatkan dia dari tersentuh api neraka. Jadi intinya bahwa orang yang selalu mengajak orang untuk buka bersama, dipastikan dia akan dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian keutamaan yang ketiga, ketika dia itu mengajak makan buka bersama, maka dia akan mendapatkan pahalanya. Jadi pahala orang yang diajak buka dengan tanpa dikurangi sedikit pun pahala orang tersebut. Nah, jadi di sini bagaimana Nabi mengajarkan kepada kita untuk kita itu berbagi, ya. Bagaimana kita merasakan penderitaan yang diderita oleh orang lain, dan juga bagaimana kita membagi kesenangan kita, kenikmatan Allah berikan kepada kita untuk juga bisa dinikmati oleh saudara-saudara kita yang lain. Ini yang perlu ditingkatkan selama kita bulan Ramadan, yaitu banyak-banyak kita bersedekah atau ngasih makan orang ketika berpuasa. Itu yang ketiga. Yang kedua, kemudian amalan yang ketiga yang perlu kita tingkatkan selama bulan Ramadan adalah kesabaran. Harus banyak-banyak bersabar. Karena kata Rasulullah SAW, As-sham sahrus sabar, was-sabar thawabuhu al-jannah. Sabar adalah, Ramadan adalah bulan kesabaran, dan sabar pahalanya adalah surga. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah SWT menganugerahkan kepada orang yang bersabar dengan pahala-pahala yang tidak dihitung. Ya, jadi kalau menurut bahasa kita, tinggal ambil aja pahala tersebut sesuai dengan kehendak kita.
Nah, sabar identik dengan puasa. Jadi ketika orang berpuasa, dia harus bisa sabar dalam segala hal. Nah, itu yang ketiga yang perlu kita tingkatkan selama kita dalam bulan Ramadan, yaitu untuk selalu sabar. Terus yang terakhir, yang keempat, yang perlu kita lakukan, yang perlu kita tingkatkan selama kita berpuasa pada bulan Ramadan adalah berempati, bersimpati kepada sesama. Karena kata Rasulullah SAW dalam satu hadis, Ramadan syahrul muasa. Ramadan merupakan bulan peduli, bulan empati, bulan bagaimana kita bersimpati kepada sesama. Karena kata Rasulullah SAW, laisa minna man lam yahtam bi amril mu'min atau kama qala Nabi SAW. Bukan termasuk golongan kami, kata Rasulullah SAW. Bukan termasuk umat kami, kata Rasulullah SAW, orang yang tidak peduli dengan urusan saudaranya sesama muslim. Jadi selama Ramadan ini, ayo kita banyak-banyak berempati, kita banyak-banyak bersimpati, kita banyak-banyak memberikan apa yang Allah berikan kepada kita daripada kelebihan nikmat untuk diberikan kepada sesama kita, kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Insya Allah ketika 4 hal ini kita lakukan, 4 ini kita lakukan dengan istiqamah, mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah 4 hal ini menjadi barometer kita untuk kita mendapatkan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita berpuasa, la'allakum tattaqun, supaya engkau menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Naam, ikhwan rahimakumullah, ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syirillah ya Ramadan, syirillah ya Ramadan, syirillah ya Ramadan bil qabul wal ghufran. Alafu. Terima kasih telah menonton video kami. Support channel kami terus dengan Anda klik subscribe, like, comment, and share agar kami semangat terus update konten-konten dakwah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.